Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 18 dari bulan Rajab 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan syarah akidah salaf. Kita masih di poin akidah yang ke-115, masih berkaitan dengan iman, mengimani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin. Kita sedang membahas apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala tentang 25 hadis yang derajatnya mutawatir, yang menegaskan dan menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup sekalian para nabi dan rasul. Kita sampai di hadis ke-20. Di hadis yang ke-20, hadis yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'a labinatin faja'ala an-nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minha wa yaqulun laula mawdi'ul labinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ana mawdi'ul labinah jitu fa khatamtul anbiya'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaanku dengan seluruh para nabi seperti seorang yang membangun sebuah rumah, lalu dia menyempurnakannya dan melengkapinya kecuali tinggal sebuah batu bata saja. Jadi rumah itu dibangun oleh para nabi dan rasul, barakallahu fikum, disempurnakan, dilengkapi, cuman sisa satu labinah, ya sisa satu batu bata saja. Maka manusia masuk ke dalamnya dan mereka merasa kagum melihat rumah itu sambil mengatakan, alangkah bagusnya bangunan rumah ini, laula mawdi'ul labinah, sekiranya tidak tinggal sebuah batu bata itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menegaskan, fa ana mawdi'ul labinah, maka akulah sebuah batu bata itu yang kemudian menyempurnakan rumah yang hampir sempurna itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian Nabi menyampaikan di sini poinnya, jitu fa khatamtul anbiya'a. Aku datang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maksudnya aku diutus oleh Allah dan aku khatamkan, aku sudahi, aku akhiri seluruh para nabi. Jelas ya hadis ini. Kemudian hadis ke-21. Hadis yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Hadis ini juga sahih, terdapat di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim.
Kata Nabi, inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajuli bana baita fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyah faja'ala an-nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhihi al-labinah qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Mirip-mirip ya hadis. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaanku dengan para nabi yang sebelumku seperti seorang yang membangun sebuah rumah, lalu dia membaguskannya dan mempercantiknya, kecuali tinggal sebuah batu bata saja yang berada di tepi. Kemudian manusia mengelilinginya dan mereka merasa kagum melihat rumah itu, sambil mengatakan, mengapakah tidak diletakkan yang tinggal sebuah batu bata itu? Maka Nabi menegaskan, akulah sebuah batu bata itu dan aku adalah khatamun nabiyyin. Nah, di ujung hadis lagi poinnya, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup dari seluruh para nabi. Baik para jamaah. Berikutnya hadis yang ke-22 dari Thauban. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nabi bersabda, sesungguhnya akan ada pada umatku para pendusta, yakni kadzabun, menggunakan sigot mubalaghah. Kadzab, ya kadzab berarti pembohong besar. Baik para jemaah, ada kadzib, kadzib yang berbohong. Sekali dua kali ya kadzib. Tapi kalau kemudian dia berkali-kali berbohong, berdusta, atau sekalinya bohong dalam perkara yang sangat-sangat besar, maka disebutnya dengan kadzab. Nah, kata Nabi, sesungguhnya akan ada pada umatku kadzabun, para pendusta besar. Berapa banyak? Sebanyak 30 orang. 30 orang. Kulluhum yas'umu annahu nabiyyun. Semuanya ngaku-ngaku sesungguhnya dia adalah seorang nabi. Padahal kata Nabi, wa ana khatamun nabiyyin. Padahal aku adalah khatamun nabiyyin, penutup sekalian para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi, tidak ada seorang pun nabi sesudahku. Nah, di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan imam-imam yang lainnya. Baik, dan ini juga pernah lalu ya hadis yang mirip seperti ini di pembahasan hadis-hadis sebelumnya. Kemudian hadis ke-23 diterima juga dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai, pertama di sini Nabi menyampaikan taqtatilu fi'atani 'azimatani, ya berperangnya dua golongan besar yang bakal menimbulkan kematian yang begitu banyak, sedangkan dakwah atau seruan keduanya adalah satu, maksudnya sama. Berarti barakallahu fikum, peperangan yang terjadi di antara satu kelompok yang sama. Kemudian yang kedua, wa hatta yub'atsa dajjalun. Yang kedua, sampai munculnya para dajjal, kadzabun, yakni para pendusta besar, qaribun min 30, sebanyak 30 orang. Kulluhum yas'umu annahu Rasulullah,
yang masing-masing dari mereka mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah. Ini yang kedua, di antara tanda-tanda terjadinya kiamat. Kemudian yang ketiga, wa hatta yuqbadul ilmu, sampai diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu maksudnya apa ini? Diwafatkannya para ulama. Diwafatkannya para ulama. Nah, begitulah Allah mengangkat ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Kemudian wa taksura az-zalazil, sampai terjadinya banyak sekali gempa. Gempa di mana-mana. Barakallahu fikum. Semoga Allah selamatkan kita dari berbagai macam musibah dan bencana. Tapi bencana gempa ini ya bencana yang sering terjadi ya, terutama di negeri ini. Barakallahu fikum. Secara geografis katanya begitu ya, negeri kita ini di masuk lingkaran cincin api begitu ya. Banyak gunung berapi. Ada mega trust yang tinggal tunggu waktu saja, katanya begitu kan, hitung-hitungan manusia. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah, yang rada aman mungkin Pulau Kalimantan, makanya dipilih jadi IKN. Allahu a'lam ya. Pulau kita ini juga seperti apa? Ya, semoga semuanya aman-aman saja. Baik para jamaah. Dan di antara tanda dekatnya kiamat, banyaknya zalazil, ya gempa di mana-mana. Kemudian para jamaah, wa yataqarab az-zaman, tanda kiamat yang berikutnya, sampai waktu itu berjalan sedemikian cepatnya. Yataqarab az-zaman, pernah kita bahas bahwa di antara maknanya karena banyaknya wasail muwassalat. Wasail muwassalat itu maksudnya sarana-sarana transportasi, sehingga mendekatkan yang jauh. Ya, orang di satu hari bisa berada di lainan daerah sampai dia kembali lagi ke rumah. Ada orang di pagi hari berangkat ke Jakarta, dari Jakarta nanti ke Aceh, dari Aceh balik lagi Jakarta, sorenya sudah di Balikpapan lagi. Mungkin bisa seperti itu. Ya, betapa dekatnya jarak, betapa dekatnya zaman. Atau yang dimaksud sebagian penjelasan, yataqarab az-zaman, maksudnya adalah hilangnya keberkahan waktu. Hilangnya keberkahan waktu. Jadi waktu itu terasa begitu cepat. Perasaan kemarin ya kita rapat Ramadan, sekarang sudah mau rapat Ramadan lagi. Sudah pada rapat dulu. Baik para jamaah ya, para DKM mulai pada rapat, mempersiapkan segala sesuatu untuk Ramadan. Perasaan kemarin, barusan kemarin perasaan. Nah itu yataqarab az-zaman. Ya, waktu terasa berdekatan. Dan para jamaah itu dirasakan memang ketika hilangnya keberkahan, ya, hilangnya keberkahan dari waktu. Kemudian watadhar al-fitan, tersebarnya berbagai macam fitnah. Ya, fitnah yang terbesar itu dua, yang dua-duanya menjadi senjata syaitan, yakni fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, fitnah syahwat, fitnah syubhat ini di mana-mana. Barakallahu fiikum. Dan dua-duanya senjata iblis, di mana iblis tidak peduli lagi dengan senjata yang mana dari dua senjata besar ini yang kemudian bisa melumpuhkan manusia. Karena dua-duanya mengantarkan manusia ke dalam siksa neraka, baik lewat syahwatnya ataupun lewat syubhatnya. Senjata syahwat biasanya dibidik, ya disasarkan kepada orang-orang yang lemah agamanya. Ya, dibuat mereka itu dilumpuhkan dengan senjata syahwat.
Adapun orang-orang yang semangat di dalam beragama, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, biasanya dilumpuhkan oleh syaitan dengan senjata syubhat, sehingga mereka tersesat dan naudzubillah menyesatkan banyak manusia. Ya, zaman sekarang syubhat itu ngeri-ngeri kan begitu, macam-macam. Ada yang katanya bisa melawan malaikat Israfil, gitu. Jadi kalau mau ada gempa, dia bisa melawannya, ya, dengan guru mursyidnya. Ini makin aneh-aneh aja para jamaah. Peci hitam haram bagi mereka. Kita itu pecinya merah putih, lahir batin merah putih. Wah, ini luar biasa. Ada yang bisa negosiasi dengan malaikat maut, gitu ya. Ini naudzubillah, syubhat di mana-mana para jamaah. Banyak orang yang kemudian tidak peduli lagi ya dengan prinsip-prinsip agama. Agama semuanya sama, gitu ya. Sama-sama ingin ke surga, beda jalan saja. Jadi kalau mau ikut Natalan tidak apa-apa, mau ikut merayakan tahun baru oke, nggak ada masalah, begitu ya. Jadi hilang prinsip-prinsip beragama, dan ini sejatinya adalah syubhat. Jadi itu dahsyat sekali. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah inilah tersebarnya berbagai macam fitnah. Kemudian yang ketujuh, wa yaksuru al-harj wa huwa al-qatl. Sampai terjadinya begitu banyak sekali al-harju, yakni pembunuhan. Ya, berita kriminal rata-rata tiap hari ada, apalagi di kota-kota besar. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian wa hatta yakthura fikumul mal, sampai beredar banyak sekali harta di antara kamu. Fayafidhu hatta yuhimma rabbul mali man yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu, hingga harta itu melimpah ruah, sampai kemudian pemilik harta sangat ingin kalau ada orang yang menerima sedekahnya. Sampai orang yang memiliki harta itu memberikan hartanya, lalu orang yang diberikan harta itu berkata kepada yang memberikannya, aku tidak butuh lagi harta ini. Saking banyaknya wong sugih, gitu ya. Sehingga barakallahu fikum, harta itu berlimpah ruah. Ada nggak yang sudah model-model begitu, Pak? Banyak ya, bahkan sebagiannya di negeri-negeri Arab, gitu ya. Luar biasa, kehidupan yang glamor, barakallahu fikum. Kalau orang kita peliharaannya kucing, mereka memelihara harimau dan singa, begitu ya. Luar biasa. Ya. Kalau kita punya kendaraan roda 4 biasa saja, mereka saking berlimpah ruahnya kekayaan. Mobil-mobil mereka, mobil-mobil yang barakallahu fikum, kalau dipakai bangun masjid bisa 10 masjid terbangun, ya gitu kan. Dan bagi mereka itu biasa saja. Ya, ada orang yang punya koleksi mobil mewah itu sampai jumlahnya bukan ratusan lagi tapi ribuan. Ya. Kemudian garasinya hektaran. Oh, itu luar biasa. Ya, orang-orang kaya di dunia ini mengerikan kehidupannya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ada memang wilayah-wilayah yang modelnya seperti itu. Harta itu berhamburan, ya, berhamburan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, wa hatta yatatawal an-nasu fil bunyan. Ini efek-efek dari berhamburannya harta. Sampai-sampai manusia itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, karena berhamburan harta itu akhirnya dipakai untuk segala sesuatu. Ya, gaya hidup yang serba mewah, mereka barakallahu fikum yatatawalun fil bunyan. Ya, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Baik. Kemudian wa hatta yamurra rajul bi qabri rajul fayaqulu ya laitani makana. Sampai-sampai seseorang itu melewati kubur orang lain seraya dia berkata, ya laitani makana, alangkah baiknya seandainya aku yang berada di tempatnya. Jadi ini gambaran betapa besarnya fitnah.
betapa besarnya fitnah di masa-masa itu. Sampai-sampai orang yang hidup itu saking depresinya menghadapi kehidupan, kalau lewati kuburan saudaranya, maka dia kemudian mengandai-andai, duhai seandainya aku yang dikubur di sini. Artinya tidak menyaksikan beragam macam kepenatan hidup di dunia itu. Artinya fitnahnya begitu dahsyat, kekacauan begitu dahsyat. Dan ini nanti akan terjadi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang jika ini terjadi berarti kiamat itu sudah sangat dekat. Wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka fa idza tala'at wara'ahan nas, yakni amanu ajma'una, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Maka apabila matahari itu telah terbit dari tempat terbenamnya dan manusia menyaksikannya, mereka pun semuanya beriman. Maka yang demikian itu terjadi ketika kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah di surat Al-An'am ayat 158. La yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya itu. Artinya matahari ketika terbit di arah terbenamnya itu sejatinya waktu tertutupnya pintu taubat. Artinya kalau manusia beriman saat itu, keimanannya tidak lagi manfaat. Jadi ketika nyawa di tenggorokan, sampai di tenggorokan, kemudian ketika matahari terbit dari arah terbenamnya, maka 2 saat itulah tertutupnya pintu tobat. Ya, di sebuah redaksi hadis dikatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan putus kewajibannya sampai kemudian terputusnya kewajiban taubat. Ya, tertutupnya pintu taubat. Wala tanqati'ut taubah, dan tidaklah terputus pintu taubat, tertutup pintu taubat itu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai kemudian matahari itu terbit dari arah terbenam. Jadi waktu itu waktu yang sudah tidak bisa lagi taubat. Orang yang tadinya kafir tidak bisa lagi beriman, tidak ada lagi kesempatan. Yang tadinya jahat tidak bisa lagi kemudian taubat, karena pintu taubat tertutup. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hadis yang mulia ini yang menjelaskan di sini ada 11 tanda dekatnya kiamat. Ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang beliau sabdakan itu akan terjadi, pasti terjadi, dan sebagiannya telah terjadi, kemudian terjadi lagi, atau sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Nah, di antaranya yang disebutkan di sini adalah munculnya dajjalun kadzabun yang ngaku-ngaku sebagai rasul, padahal nabilah penutup nabi dan rasul. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi adanya 30 orang yang semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Ya, seperti seorang kadzab yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, ya, yang kemudian muncul di negeri India. Bisa jadi nanti ada muncul di negeri Konoha, kan begitu. Barakallahu fiik. Dan memang sudah ada. Saya sering sampaikan, ada teman kita, saudara kita, sahabat saya, itu kakaknya Pak ngaku nabi. Ya, sahabat saya ini juga seorang ustadz dakwah daerah Sumatera. Itu kakaknya di Depok ngaku nabi, ya, di hadapan para pengikutnya. Sudah dinasehati, sudah dinasehati. Tapi ya begitu, hidayah itu mirip Allah.
dan ada saja pengikutnya, ada saja followernya, dan bahkan cenderung bertambah. Nah, ini ada para jamaah, dan nanti di total jumlahnya sekitar 30. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Baik para jamaah, berikutnya hadis ke-24. An Yusuf bin Mihran dari Abdullah bin Umar, anahu kana indahu rajulun min ahli al-Kufah faja'ala yuhadithuhu 'anil Mukhtar. Faqala Ibnu Umar, in kana kama taqulu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina yaday as-sa'ah 30 kadzaban. Ini hadis yang mirip. Dari Yusuf bin Mihran dari Abdullah bin Umar, berkata Yusuf bin Mihran, seorang laki-laki dari penduduk Kufah pernah berada di sisi Abdullah bin Umar. Lalu laki-laki itu mulai bercerita tentang Al-Mukhtar. Yang dimaksud adalah Mukhtar bin Abi Ubaid, iparnya Abdullah bin Umar, di mana dia mengaku telah mendapatkan wahyu. Ya, tentu yang dimaksud adalah wahyu dari syaitan. Adapun saudara perempuannya, yakni istrinya Abdullah bin Umar, adalah seorang wanita salihah. Masya Allah ya, di sini juga berarti siapa ini? Iparnya Abdullah bin Umar. Artinya ini sahabiyun jalil, Abdullah bin Umar. Beliau punya ipar yang ngaku mendapatkan wahyu. Jadi masya Allah, mahalnya hidayah itu para jamaah. Orang-orang yang punya karib kerabat istimewa, gitu ya, kemudian tidak menjadikan mereka itu mendapatkan kebaikan, ini kan kerugian besar. Jadi kalau ada orang ya punya saudara, punya circle pergaulan yang baik, dia punya keluarga yang istimewa, orang-orang soleh, kok dia nggak bisa soleh begitu? Ini kan rugi para jemaah. Ada orang rumahnya di dekat masjid, tapi nggak pernah punya kontribusi apapun untuk masjid. Ya. Ini kerugian para jamaah, kerugian. Jadi ini menggambarkan bahwa memang hidayah itu mahal. Kalau jadi iparnya Abdullah bin Umar itu kan luar biasa. Orang biasanya akan bersyukur sekali, bahkan berbangga, iparku itu sahabat yang mulia. Apalagi Abdullah bin Umar, putra dari siapa? Umar ibnul Khattab, termasuk sosok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Bahkan Abdullah bin Umar itu kalau meriwayatkan hadis sangat-sangat diperhitungkan riwayat. Saking apa? Saking beliau itu dikenal sebagai sosok sahabat yang paling menjiplak Nabi dalam segala hal. Jadi luar biasa. Kalau kemudian punya ipar semisal Abdullah bin Umar tidak menjadikan kita baik, soleh, ini kan masalah besar. Dan itu menggambarkan betapa mahalnya hidayah. Sama kayak orang Pak, rumahnya dekat Masjidil Haram, tapi tidak pernah tertarik dengan Masjidil Haram. Kan rugi ya? Rugi tidak Pak? Kita dekat masjid biasa saja, tidak terlibat di masjid, rugi. Apalagi orang dekat Masjid Nabawi misalnya rumahnya, itu dambaan semua orang kan? Ingin dekat masjid di kota suci. Dia bisa milih majelis ilmu, dia bisa ikut kontribusi di situ. Barakallahu fiik. Tapi kemudian ketika tidak ada ketertarikan, ya musibah. Ada jamaah kita pernah cerita ke saya, Ustaz, saya pernah pas perjalanan umrah, naik taksi atau naik apa, terus ngobrol sama tukang taksinya, orang situ orang Mekah, entah pakai bahasa Inggris sebetulnya ngobrol. Jadi dia cerita, orang sini ini, orang Mekah ini, mereka nggak suka belajar di sini. Terus belajarnya pada kemana? Ke Amerika, ke Australia, ya, ke Eropa. Ya,
si bapak ini sempat kaget juga. Sayang Ustaz ya. Ya iya, kita juga menyayangkan. Orang rumahnya misalkan dia tinggal di lingkungan yang luar biasa, tanah suci. Di situ ada Masjidil Haram, di situ ada para ulama besar. Kemudian tidak tertarik belajar agama, malah tertarik belajar dunia. Dan yang menjadi kiblatnya adalah orang-orang di luar Islam, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Jadi sampai begitu diceritakan. Orang-orang sini itu kalau anaknya di Amerika, anaknya di Australia, anaknya di Eropa, bangga sekali. Ya. Dan musibah kalau begitu para jemaah. Dan ini fitnah akhir zaman. Ya, di mana dunia itu menjadi segala-gala. Dunia itu menjadi segala-gala. Kadang kan orang kita juga mirip-mirip ya. Kalau anaknya di kampus terkenal begitu, Masya Allah bangga. Lihat patung gajah sedikit, kayak mirip kampusnya anak saya di Bandung, begitu ya. Pamernya luar biasa gitu kan. Kenapa? Ya kampus terkenal. Tapi kalau anaknya di pesantren diem aja. Bapak anaknya di mana? Enggak. Di mana anak? Di pesantren. Pelan lagi ngomong. Kayak nggak pede begitu kan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan begitu para jemaah, ya orang-orang di luar kita itu memang dibikin bagaimana caranya kaum muslimin ini nggak mau belajar agama. Ya dibuat segala sesuatu yang menjauhkan orang dari ilmu agama. Gitu. Termasuk membuat image pesantren itu ya buruk lah kesan. Tempat anak buangan. Kan begitu Pak? Pernah dengar? Di negeri tidak diterima, negeri sini nggak terima, buang saja kemana? Pesantren. Biasanya anak-anak bermasalah di pesantren, begitu kan? Anak-anak nakal akhirnya disimpannya di pesantren. Dibuat image-nya pesantren itu kumuh, jorok, begitu ya. Nanti santrinya budukan, gitu ya, gatelan, korengan. Nasallallahu alaihi wasallam. Nanti pulang selesai mau jadi apa anak itu? Paling kemudian jadi memimpin selamatan, gitu. Begitu kan, di-image kan begitu, mimpin tahlilan, gitu. Barakallahu fikum, ya mimpin doa. Menjadi apa anakmu kalau pesantren? Jadi dibuat begitu para jamaah. Intinya apa? Ini kerjaannya setan, baik dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Untuk apa? Menjauhkan kaum muslimin dari ilmu agama. Menjauhkan kaum muslimin dari ilmu agama. Kenapa? Karena ini yang paling ditakuti oleh setan. Kalau kaum muslimin belajar ilmu agama dengan baik dan benar, sehingga mereka paham agama, maka bujuk rayu mereka, talbis mereka nggak laku. Kenapa? Karena ilmu agama ini benteng yang kokoh. Begitu para jamaah. Nanti jualan mereka nggak laku. Kenapa? Karena manusia punya protek, perlindungan yang begitu kuat, namanya ilmu syar'i. Maka berhati-hati para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut kisah ini. Jadi seorang laki-laki dari penduduk Kufah pernah berada di sisi Abdullah bin Umar. Lalu laki-laki itu mulai bercerita tentang Muhtar. Maka Abdullah bin Umar berkata, jika dia Muhtar sebagaimana yang kau katakan mengaku dapat wahyu, maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat adalah adanya 30 orang pendusta. Barakallahu fikum. Nah di sini derajatnya sahih li ghairihi. Ya sahih li ghairihi berarti asalnya hadis dhaif, namun dia punya penguat, dia punya syawahid, ya sehingga naik ya derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Ya menjadi dari hasan, ya, dari hasan li dzatihi naik ke sahih li ghairihi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Hadis terakhir yang disampaikan oleh penulis di sini dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna baina yadayi sa'ati kadzabin.
Ya sesungguhnya kata Nabi di antara tanda-tanda kedatangan kiamat ialah akan adanya para pendusta. Qala Jabirun, maka Jabir berkata, fahdharuhum, awaslah dari mereka, waspadalah dari mereka, hati-hati dari mereka. Kadzabun, tukang bohong, tukang tipu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nanti macam-macam, ada yang tukang tipunya berkedok agama, berkedok politik, berkedok apapun itu. Intinya tukang tipu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan demikian selesai bab yang keempat. Insyaallah taala nanti di kesempatan berikutnya kita akan masuk bab yang kelima berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir. Baik para jemaah. Ya, sisa 2 bab lagi ya. Nanti bab ke-6 terkait dengan iman kepada takdir. Kemudian nanti ada beberapa pembahasan tambahan. Baik, sampai di sini saja para jemaah pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di poin akidah ke-116 setelah kita menyelinginya dengan pembahasan ringkasan tarikh Nabi. Baik para jemaah, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah sampai di sini dulu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.